Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS Manajemen dan Pengoperasian Sistem oleh saya, Sandy Nurdiansa, dengan NIM 2021-02-03-003. UAS tersebut menjelaskan tentang judul karya tulis ilmiah yang berjudulkan tentang Economic Power Dispatch of a Grid Photovoltaic Energy Management System Co-Optimization Approach, Program Studi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya 2024. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya dari judul karya tulis ilmiah ini yang kami dapat, yaitu era baru dalam pengembangan sistem tenaga listrik ditandai dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti fotovoltaik atau PV, penyimpanan energi dan kendaraan listrik. Faktor-faktor seperti kenaikan biaya energi konvensional, kekhawatiran lingkungan, dan menipisnya pasokan bahan bakar fosil telah mendorong permintaan untuk energi terbarukan. Integrasi teknologi ini bersama dengan penetrasi sumber energi terbarukan dalam jaringan distribusi meningkatkan stabilitas sistem listrik dan kapasitas beban masa depan. Nah, ada rumusan masalah yang melatar belakangi karya tulis ilmiah tersebut adalah yang pertama, fluktuasi pembangkit listrik PV dan dampaknya. Yang kedua, stabilitas frekuensi dan integrasi energi terbarukan. Lalu subjek riset. Nah, subjek riset ini untuk mengoperasikan sistem tenaga surya PV yang terhubung ke jaringan secara efektif, terutama dengan tingkat penetrasi energi terbarukan yang tinggi. Makalah ini membahas berbagai tentang pemodelan dan formulasi variasi keseimbangan daya. Lalu, penetrasi dan variabilitas sumber energi terbarukan atau RES. Lalu, ukuran sistem penyimpanan energi ESS dan alokasi cadangan pemintalan dari SSS untuk menghadapi ketidakpastian, sehingga memungkinkan penurunan permintaan daya untuk ISS. Dalam konteks optimasi multitujuan adalah memaksimalkan kendaraan dengan minimalkan hilangnya pasokan jaringan dan biaya operasional. Lalu ada metode riset yang kami gunakan, yaitu listrik yang dihasilkan dari tenaga surya dianggap sebagai permintaan negatif. Tapi proses pengiriman tenaga listrik secara ekonomis dengan model ini diselidiki, di mana energi dari susunan PV dianggap sebagai beban negatif yang masuk ke bus jaringan yang ada masalah ini. Nah, diformulasikan untuk aliran dayanya untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari PV surya skala besar dan generator energi hibrida dalam interval waktu tertentu. Tujuannya adalah meminimalkan fungsi biaya pembangkitan energi sambil memenuhi batasan operasi dan menghasilkan keluaran daya yang optimal. Nah, di riset ini ada perbedaan yang sebelumnya, yaitu yang pertama, dalam proses optimasi, pemilihan parameter sangat penting karena mempengaruhi kinerja algoritma dalam mencari solusi optimal global. Analisis parameter merupakan tahap krusial dalam optimasi. Nah, jumlah partikel yang sedikit dapat mengurangi kinerja PSO, sementara penambahan partikel dapat mengurangi jumlah iterasi dan membantu menemukan solusi terbaik. Nah, partikel ini yang bisa disebut konstansa percepatan C11 dan C22. Nilai kecil dan konstanta ini dapat membatasi pergerakan partikel menuju solusi yang baik, sedangkan nilai besar dapat membuat partikel berimigrasi dari jauh. Nah, lalu ada kecepatan. Kecepatan partikel biasanya dibatasi dalam kisaran tertentu untuk mencegah partikel keluar dari ruang pencairan, dan besarnya Vmax mempengaruhi perjalanan lokal dan global. Beban inersia membantu menyeimbangkan penjelajahan lokal dan global. Bobot inersia yang tinggi meningkatkan penelusuran global yang kuat, sementara bobot inersia yang rendah meningkatkan penjelajahan lokal yang kuat. Nah, selama proses optimasi ini, nilai bobot itulah yang bisa berubah dan teknik adaptasi diri direkomendasikan untuk mengubah selama pencarian. Nah, ini hasil risetnya. Jadi ada sebuah grafik yang memunculkan power kilowatt dari sisi 0 dia up untuk sisi 800.
dari sisi powernya. Nah, dari sisi power KW PV-nya ada terdapat PV, ISS, lalu ada load. Nah, ini fokus utamanya penelitiannya adalah perilaku operasional sistem manajemen energi hibrida. Jadi, membandingkan fungsi biaya dengan tanpa biaya pengoperasian harian baterai. Untuk menyelesaikan masalah optimasi digunakan teknik Fehmincom dalam MATLAB. Nah, jadi metode ini mengambil input opsional, set aktif, dan titik interior yang dapat di penelitian sebelumnya. Penulis mengadopsi kerangka kerja dari studi sebelumnya tentang PV surya, terhubung jaringan, dan perilaku operasional sistem energi hibrida. Lalu ada yang kedua, hasil riset. Dari gambar A sama gambar B terdapat cost simulation. Jadi ada cost simulation tentang loss of grid chip supply, lalu N cost ASS, and B cumulative grid cost. Nah, jadi dari gambar A sama gambar B dibedakan untuk loss of grid-nya menggunakan cost ISS dan cost menggunakan optimization approach. Nah, pendekatan optimasi bersama IPD dan IMS digunakan dengan data termasuk PRMS sama dengan 5000, lalu 60 Hz dan daya awalnya 10 MW. Nah, dalam simulasi digunakan titik utilitas 3 fase dari data koneksi umum kapasitas penyimpanan energi adalah ISS sama dengan 25.000 kWh dengan batasan daya minimumnya 400 kW untuk laju pengosongan maksimum dan daya maksimalnya 400 kWh. Nah, untuk laju pengisian maksimum profil SOC atau biasanya disebut SCC, baterai dijaga antara 20% hingga 80% dengan SOC awal 50% dan berdasarkan laju pengisian dan pengosongan dihitung menggunakan bersamaan. Lalu ada hasil riset yang ketiga. Nah, di hasil riset yang ketiga ini kita dapat melihat sebuah grafik. Nah, grafik yang pertama yaitu iteration. Nah, contoh yang grafik yang A, unit IPD simulator for the minimum cost. Base cost converges the minimum cost because for the three thermal unit and current configuration of minimum the cost. Nah, jadi maksud dari gambar si A dan gambar si B, ketika gambar A menggunakan configure the minimum the base cost, nah maka di angka berapa dia akan membengkak, di angka berapa dia mengecil. Nah, ketika dia menggunakan si B, coba lihat perbandingannya. Jadi di angka 105, 1.1, 1.5, 1.2, 1.25. Jadi ya grafiknya akan setara. Nah, gitu. Nah, ini ada penjelasannya. ISS berperan dalam menjaga keseimbangan beban, baik saat terhubung ke jaringan maupun saat beroperasi di luar jaringan. Nah, dalam model simulasi digunakan dua bentuk IMS. Yang pertama teknik heuristik dan metode optimasi linear. Nah, untuk teknik heuristik pembatasan energi SOC baterai dijaga dalam kisaran tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan dan siklus hidup baterai. Jadi, kehidupan baterai itu sangat bergantung dengan IMS. Dalam skenario yang diusulkan, baterai lithium ion dengan energi SOC terendah 10% digunakan untuk meningkatkan efisiensi, biaya energi jaringan, dan penghematan biaya yang dihasilkan dijelaskan di gambar yang disediakan dalam artikel. Jadi gambar yang tadi bisa dijelaskan antara gambar A dan gambar B jika EMC akan berubah dan naik bisa dikatakan hal tersebut. Nah, lalu ada kesimpulan yang bisa kita dapat dari literasi tersebut yaitu studi fokus ini berkembang pada biaya operasional harian dari sistem baterai PV surya yang terhubung ke jaringan. Jadi dari PV matahari menurun ke panel surya dengan tujuan mengoptimalkan untuk minimalkan total biaya operasional semua pembangkit yang terhubung ke jaringan. Nah, sambil memenuhi kendala jaringan dan memastikan pengiriman daya ekonomis di tingkat transmisi. Jadi si PV itu memiliki tingkat transmisi. Nah, dalam pemilihan ini kita menggunakan pendekatan namanya co-optimation dikembangkan dengan teknik Fehmincom digunakan dalam lingkungan MATLAB. Nah, jadi kita simulasinya menggunakan si MATLAB. Untuk mengoptimalkan kinerja sistem manajemen energi hibrida dan mendukung keseimbangan daya, sistem ini diuji di bawah strategi konsumsi mandiri yang ditingkatkan. Pendekatan ini mencakup metode yang memperhitungkan biaya operasional, pengisian ulang
baterai, dan algoritma PSO. Nah, perlu diketahui algoritma PSO itu adalah kayak kita menentukan sebuah berapa PV yang digunakan, lalu berapa watt yang digunakan, itu ya dengan algoritma PSO itu. Nah, untuk pengiriman daya yang ekonomis agar bisa dinikmati oleh pengguna. Nah, hasil simulasi ini menunjukkan bahwa pendekatan optimasi IMS yang diusulkan berhasil mengurangi beban harian sistem yang terhubung ke jaringan dan meningkatkan transmisi sumber energi terbarukan secara mandiri. Terima kasih. Jadi pada ininya kesimpulan ini bertujuan untuk gimana sih caranya kita membuat PV tapi dia aman untuk ekonomisnya, lalu aman untuk energinya secara mandiri. Nah, kita ulik dari judulnya dengan judul adalah Economic Power Despite. Jadi ekonomi banget untuk menggunakan power despite of grid. Tipenya menggunakan photovoltaic basic. Nah, itu. Nah, oke. Sekian dari pemaparan hasil UAS kami. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.